Hai guys, balik lagi sama gue Steven, dan di video kali ini gue mau menginformasikan ke kalian tentang berita-berita yang lagi cukup viral dan juga lagi kekinian, oke? Dan mungkin kalian udah tahu atau mungkin kalian belum tahu, yuk kita simak aja beritanya yang lagi cukup viral ini menurut versi gue. So, di breaking news kali ini menurut gue cukup unik karena gue baru kali ini mendengar kejadian seorang remaja membuat showroom di lingkungan perumahannya. Ya, dan kalian itu pasti tahu dong, mobil ada lebih dari dua aja itu sudah mengganggu sekali lahan perumahan, mau perumahannya itu sebesar apapun. Menurut gue, dengan banyaknya mobil di daerah perumahan itu benar-benar mengganggu sekali. Selain untuk mengganggu karena jalanan menjadi lebih sempit, tapi juga apa ya, perumahan itu kan udah disetting dengan banyak taman, rumputan, dan kalau isinya mobil-mobil semua, coba kalian bayangkan, merusak pemandangan, mengganggu, dan menurut gue menurut gue harusnya nggak lebih dari 2 mobil lah. 3 mobil aja menurut gue berlebihan ya, apalagi lebih dari 3 mobil sampai membuka showroom di lingkungan perumahan itu sendiri. Dan katanya remaja ini pun mengamuk ketika ditegur oleh security yang bertugas, padahal security menegur itu kan karena dari dari atasannya harus menegur, menyalahi SOP, dan juga bisa juga keluhan dari warga sekitar. Kebayang nggak sih kalau ditegur nggak bisa, berarti kan dia mau hidup sendiri kan ya. So, langsung aja kita cek videonya bareng-bareng. Apakah ini benar ataukah hanya hoax? Langsung aja kita lihat videonya bareng-bareng. Dan kata-kata yang kurang pantas sudah gue sensor, oke? So, langsung aja kita simak bareng-bareng. Unit. Iya. Lebih dari 3 unit itu harus ditertibkan. Kan sudah Pak, sudah dipindahin Pak. Mobil Bapak banyak di sini. Iya banyak kan sudah dipindahin Pak. Kan Itu cuma 2. Kan Bapak bilang itu nggak boleh di sana Pak Sum. Ya, karena pasung. Ah. Nah, terus kan dari pihak estate itu ada aturan-aturan klaster Pak. Iya kan udah bilang Pak, sesuai kita ikutin aturan Bapak. Ya. Tolong dirapikan. Ya apa mau dilakukan lagi Pak? Kalau ini yang ngomong Pak kabur juga. Ini kabur juga. Mau banyak begini urusannya. Oke, si pemilik kontrakan ini pun sudah mengetahui informasi tentang kalau mobil lebih dari 3 unit harus segera dirapikan. Dan menurut si pemilik kontrakan ini, dia merasa kalau sudah dirapihkan kok Pak. Sudah dirapikan, karena kalau dilihat dari video ini, kalian bisa lihat dia kayaknya mengontrak rumah, entah rumahnya cukup besar atau dia 2 rumah ya. Karena gue lihat dia bisa parkir sampai ini 4-6 mobil ya, masih di area rumahnya dia ya, dimana itu sudah cukup mengganggu sih menurut gue. Jadi kayak mobilnya rame banget. Di sebelah kiri dia gue lihat ada 2 mobil, di sebelah kanannya kayaknya juga ada 2 mobil gitu, ditambah 2 mobil lagi yang paralel gitu menutupi depan rumahnya mereka itu sendiri. Makanya ketika security itu menyuruh dia untuk merapihkan mobilnya, ya si pemilik kontrakan itu juga pasti bingung. Udah dirapihkan kok, menurut dia sudah dirapihkan, karena dia udah kayaknya kalau dari video ini tuh sudah memanfaatkan setiap celah, entah di depan rumah dia atau di rumah dia, dan di tempat-tempat kosong yang menurut dia kosong ya, dia kayaknya nggak peduli lagi itu lahan orang atau lahan kosong, dimanfaatkan sepenuh-penuhnya oleh dia untuk sebagai showroomnya. So, ayo kita lanjut lagi. Waduh. Parah nih. Hai. Siapa yang mau tegur 5 kali? Siapa yang mau tegur 5 kali? Ini satu nih. Waduh. Oke, stop dulu. Oke, kalau dari sudut pandang gue ya, ini kalau gue lihat sih security-nya udah baik-baik banget ya. Udah Pak, tertib aja Pak, tertib aja, udah pindahkan aja Pak, pindahkan. Kayaknya udah
kayak udah menuntut solusi yang udah tinggal langsung dilakukan aja sih. Tapi yang gua tanggap malah si pemilik kontrakan itu, si remaja itu, entah karena memang masih ABG ya atau gimana ya, malah apa ya, dia tersinggung ya karena dia mungkin ada security yang bilang ini bukan pertama kalinya diingatkan, jadi dia merasa ini kayaknya baru peringatan pertama deh. Tapi kayaknya nggak mungkin sih, apa dia nggak peringatan pertama langsung berbondong-bondong, kayaknya nggak mungkin sih. Pasti dari beberapa mobil aja pasti udah ditegur sih, entah ditegurnya mungkin ke orang rumah lainnya atau bagaimana ya. Cuman yang pasti sih harusnya dia tidak bersikap seperti itu ya, langsung malah nadanya meninggi gitu, di mana-mana yang salah atau terpojokkan, apalagi dia sendiri lawan security segitu banyak. Harusnya lebih apa ya, entah takut, entah lebih humble gitu ya, atau lebih lebih apa ya, mengikuti saja gitu. Apalagi security itu kan udah rame begitu, berarti kan warga sudah tidak nyaman dan juga sudah menyalahi aturan, malah merasa lebih lebih berkuasa gitu, entah karena dia terlalu kaya atau bagaimana ya. Kalau menurut gue pribadi sih harusnya dia langsung aja ya memindahkan mobil-mobilnya, atau enggak nurut aja lah. Dan untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini juga gitu. So, kita lihat aja kejadian berikutnya ya. Waduh. Gentle lang, gentle. Sa hukum. Gentle, woy! Woy! Udah, woy! Kalau ka, mana na to mo ribut? Pengadilan. Jangan gerakan! Aduh, Bilangin. Bapak! Ini sama aja nggak aman kalau kayak begini. Udah ini lapor ini, ke. This is not fair. Siapa komandan kalian kayak begini? Kelihatan ini. Lapor semua. Laporin udah. Oke. Menurut gue sih udah diperingatkan banget ya sama security-nya tadi ya. Kalau jangan begini, kalian tuh kayak cuman ngontrak lah, jangan malah memancing keributan gitu, bahaya ini, nggak aman ini ya. Tapi si pemilik kontrakan itu malah meresponnya seperti siapa yang berani mukul gua main hukum gitu kan. Menurut gue sih harusnya, namanya orang kalau dipancing begitu pasti akan malah emosi ya. Lu udah nyalain aturan dan juga lu malah nantang-nantangin, terus harus gimana? Harus didiemin, harus debat sepanjang hari. Apalagi dipancing seperti itu ya, mereka merasa banyak juga gitu. Menurut gue sih jangan cari perkara ya. Menurut gue sih ini murni kesalahan dari si pemilik kontrakan ya. Walaupun kalau kalian denger ya, si perekam itu berteriak-teriak kalau nggak gentle. Menurut gue justru malah ini udah terlepas dari gentle nggak gentle, jadi harus one by one gitu, atau satu lawan satu gitu. Ya nggak mungkin lah. Orang security-nya kalau ditangkap dari video ini cuma mau ditertibkan supaya tidak terjadi keributan, tapi malah si pemilik kontrakan merasa itu bukan solusi dan jadi maunya security pergi gitu aja. Atau harusnya security udah membiarkan dia parkir begitu banyak mobil. Nanti kalau misalnya pemilik rumah lain juga seperti itu, bukannya itu isinya jadi perumahan showroom. Aduh. Dan dia pun cuman ngontrak lah, kita menjadi masalah besar loh. Dia cuman ngontrak, harusnya ngikut aja sampai, makanya kan dia bilang udah kita pindah aja kan si perekam itu. Ya, mungkin buat mereka lebih baik kalian pindah daripada kalian di sini malah menyusahkan. Gue pun ada ya, gue punya rumah saudara gue di sekitar perumahan. Itu ya kalau misalnya mobilnya udah berjejer di luar gitu ya, itu udah nyusahin banget sih. Dan gue juga pernah kejadian gue memarkirkan mobil gue yang mengganggu ketertiban lah di depan rumah orang secara tidak sengaja ya. Dan ditegur ya, mau gimana? Ditegurnya kasar lagi loh. Ditegurnya yang sampai diomel-omelin. Ya gedek sih, security-nya tuh kayak nggak berpendidikan atau apa gitu ya. Tapi sadar diri lah kita salah, dan mungkin security itu juga udah kerepotan karena ulah kita gitu. Jadi ya udah kita ngalah aja, dan yang gue lakukan adalah sorry pak, maaf, lain kali nggak saya ulangi lagi. Ya menurut gue dengan begitu pun gue jadi akrab dengan security-nya gitu. Karena security itu kan ya tugasnya menjaga mobil kita dan juga menjaga keamanan. Kalau nggak ada mereka,
gimana? Nggak aman dong. Semuanya jadi serba susah. Jadi ya lebih baik kita sadar diri lah, menghargai setiap pekerjaan setiap orang. Dan buat kalian yang punya mobil banyak, please lah, jangan semuanya diparkir depan rumah kalian. Kalau memang kalian tidak mampu memiliki garasi yang cukup, ya mobilnya diparkirkan tempat lain gitu yang tidak mengganggu ketertiban bagi pengguna jalan yang lain. Dan kejadian kali ini terjadi di sekitar area perumahan Green Lake City, di mana beberapa bulan yang lalu, kalau kalian masih ingat, terjadi juga kasus yang melibatkan komplotan mafia John Kay dan saudaranya, sehingga terjadinya korban jiwa pada waktu itu. So, akhir kata buat kalian yang masih memiliki mobil yang banyak dan masih berceceran, langsung aja yuk dirapihin supaya tidak mengganggu ketertiban bagi pengguna jalan yang lain. So, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting yang lagi viral nantinya akan gue bagikan di segmen Breaking News. So, bye-bye and see you on the next video. Bye-bye!